Halo, selamat kepada saudara-saudara semua. Salam sejahtera, salam sehat dimanapun berada. Kembali kita berjumpa di program Hikayat dan Syafaat Jumat 12 November 2021. Hikayat dan Syafaat Jumat, satu program yang dipersembahkan oleh GPIB Jemaat Mahkota Hayat Pamekasan dan GPIB Jemaat Pancaran Kasih Kalianget. Nah, pada kesempatan ini, seperti biasa, saya akan membagikan satu hikayat yang dapat melengkapi kita dalam merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Hikayat ini, sebelum saya perkenalan dulu, nama saya Pendeta Henry Victory Sihasale. Saya melayani di Jemaat GPIB, Jemaat Mahkota Hayat Pamekasan, dan GPIB Jemaat Pancaran Kasih Kalianget, Pulau Madura, Mupel, Jawa Timur. Nah, jadi ini program yang dipersembahkan oleh dua jemaat di mana tempat saya melayani. Baik, saudara-saudara, dimanapun berada, saat ini saya mau membagikan sebuah cerita, sebuah hikayat, ya, itu tentang Simon. Ini hikayat yang ditulis abad 19, tahun 1800-an di daerah yang namanya Rusia. Ya, jadi tentu kita tahu Rusia di Eropa Utara sana, salah satu daerah yang dingin. Nah, udara di Rusia itu sangat dingin. Kebanyakan pada masa itu ya, orang Rusia memakai kulit biri-biri, hewan biri-biri, supaya dapat menahan dingin. Tentu saja kulit biri-biri itu dipotong hingga jadi jas, dan jas kulit biri-biri itu sangat mahal, saudara-saudara. Orang miskin hampir tidak mampu membelinya. Nah, pada abad 19, tahun 1800-an, ada seorang tukang sepatu bernama Simon. Simon punya istri namanya Matrena. Nah, mereka ini sangat miskin. Meskipun masih banyak orang yang lebih miskin daripada Simon. Karena banyak orang yang berhutang sama Simon. Ya, mereka punya sepatu rusak, mereka datang ke Simon diperbaiki, dan karena hidup mereka miskin, jadi mereka tidak mampu membayar Simon pada saat itu dan berhutang. Pada suatu hari, Simon, si tukang sepatu ini, ingin membeli jas kulit biri-biri yang bagus. Harganya 8 rubel. Rubel itu mata uang Rusia, saudara-saudara. Harganya 8 rubel. Nah, tapi dia cuma punya tabungan 3 rubel. Dia masih kurang 5 rubel. Lalu dia berpikir bahwa dia coba untuk menagih hutang sama orang-orang yang selama ini memperbaiki sepatu kepadanya, supaya bisa dapat 5 rubel. Jadi sebelum beli jas biri-biri, Simon mau nagih hutang dulu. Nah, Simon berangkat dari rumah membawa tongkat dan membawa pakaian dan memakai pakaian rangkap 3 karena sangat dingin suhu udaranya. Yang paling dalam bajunya sendiri, lalu di tengahnya setelah bajunya dia sampul lagi dengan jas istrinya, dia pinjam. Lalu kemudian paling luar dia pakai jasnya sendiri. Nah, jas biri-biri dia itu sudah sangat tua dan sudah berlubang-lubang. Itu sebabnya Simon pengen membeli yang baru. Namun ketika dia coba menagih hutang supaya dia punya uang yang cukup membeli jas, orang-orang yang ditagihnya ternyata tidak punya uang untuk membayar hutang tersebut. Sehingga kekurangan uang untuk membeli jas sebesar 5 rubel tidak dapat dikumpulkan. Ada orang miskin yang hanya sanggup membayar Simon 20 kopek. Itu mata uang yang lebih kecil daripada rubel. Nah, dan orang miskin itu memberi Simon sepasang sepatu bot supaya sepatu botnya yang rusak itu diperbaiki. Dan dengan uang 20 kopek itu.
Artinya Simon cuma punya uang 3 rubel dengan 20 kopek. Masih sangat jauh dari harga 1 jas biri-biri, yaitu 8 rubel. Nah, Simon tidak dapat membeli jas baru karena dia tahu dia tidak bisa membeli jas baru. Lalu ia pergi ke warung minuman dan ia membeli vodka untuk menghangatkan badannya di tengah-tengah udara Rusia yang sangat dingin itu. Nah, vodka itu nama minuman keras yang beralkohol. Nah, dia beli vodka dengan uang 20 kopek yang diterimanya dari orang miskin untuk memperbaiki sepatunya rusak. Dan dengan minum itu badannya mulai terasa hangat. Simon pergi, namun dalam pikirannya ketika dia sedang pergi menuju ke rumahnya, kembali ke rumahnya, ia berpikir, istriku pasti marah ini. Aku pulang tidak membawa jas baru. Jadi walau hari sudah agak gelap, Simon ragu-ragu untuk buru-buru pulang ke rumah. Dan di situ dia melihat sebuah gereja. Lalu di belakang gereja itu, ia melihat ada sesuatu berwarna putih. Simon bertanya dalam hati, apakah itu yang warna putih itu? Apakah batu atau seekor lembu? Rasa-rasanya tadi pagi ketika saya lewat sini, tidak ada batu putih di situ. Lembu juga bukan. Seperti nampak kepala manusia. Tapi mengapa begitu putih? Dan kalau itu manusia, mengapa dia ada di situ? Simon mendekat dan dia menjadi takut. Benda putih yang dia lihat, yang terbaring di belakang gereja, di hamparan salju itu, ternyata adalah manusia. Dan tidak jelas, ini manusia sudah mati atau masih hidup. Dan ia telanjang, tidak berpakaian, sehelai pun tidak ada yang menutupi bajunya. Orang ini duduk bersandar di dinding gereja. Dia tak bicara, ia pun tak bergerak. Simon lalu berpikir, mungkin ini orang baru dirampok. Terus dia ditelanjangi dan dibunuh. Jadi kalau aku tolong, mungkin nanti orang menyangka aku pun terlibat. Itulah pikiran Simon. Akhirnya Simon berjalan. Dia berjalan terus, pura-pura tidak melihat orang itu. Dia mengabaikannya. Dia berjalan dan tidak berapa jauh ia menengok ke belakang. Dia menengok ke belakang dan orang itu tak bersandang pada dinding lagi. Tetapi orang itu bergerak dan memandang pada Simon. Simon jadi takut. Ya Tuhan, tolong saya. Harus saya apakan orang ini? Saya takut. Saya bingung Tuhan. Saya nggak kenal orang ini. Kalau ku tolong, gimana kalau ia nanti mencekik leher saya? Aku sendiri miskin. Aku sendiri kedinginan. Jasku hanya satu. Masa saya berikan jas ini juga kepadanya? Simon berjalan terus, menjauh dari orang itu. Langkahnya dipercepat. Setelah agak jauh, tiba-tiba muncul suara dari dalam diri Simon. Simon, gak tahu malukah kau? Kau itu memakai baju rangkap 3. Sementara orang yang kau tinggalkan itu akan mati kedinginan karena tidak ada bajunya sama sekali. Dan tentu saja dia itu lapar. Kau itu miskin, Simon. Siapa yang akan merampok kau? Sudahlah Simon, sadarlah. Kembalilah, tolonglah orang itu. Kira-kira seperti itu. Suara yang muncul di kepalanya Simon, di hatinya Simon. Simon berpaling, dan dia kembali ke tempat dia melihat orang itu. Waktu tiba di belakang gereja, mulai terlihat jelas orang itu. Tubuhnya bersih, sehat, kuat, dan wajahnya pun menarik. Wajahnya menyenangkan. Nampak dari wajahnya kalau orang itu sangat baik.
Namun ia kedinginan dan ketakutan. Matanya tertutup. Orang itu seperti tak bertenaga untuk membuka matanya. Dengan segera Simon mengangkat dia. Lalu orang itu menenggadah dan dia membuka matanya dengan sayu. Dan itu membuat Simon merasa belas kasihan padanya. Rasa takut Simon hilang. Ia mulai tertarik kepada orang itu. Simon memberikan jas kepada orang muda itu. Bahkan Simon membantunya mengenakan pakaian. Sepatu bot juga dipakaikannya kepada orang muda itu. Dan orang muda itu berjalan memakai tongkat. Mereka berjalan bersama-sama. Dalam perjalanan, Simon mulai membuka pembicaraan. Siapa namamu? Aku Mikael. Dari mana asalmu? Aku tidak berasal dari sini. Lalu, bagaimana kau bisa sampai di belakang gereja? Maaf, aku nggak boleh mengatakannya. Aneh, pikir Simon. Orang ini tak jelas asal-usulnya. Tetapi, pandangan matanya sangat menyenangkan. Caranya bicara pun sopan. Dan nampak jelas, jernih terdengar. Simon pun merasa senang punya seorang teman yang bernama Mikael ini. Udara semakin dingin dan Mikael tidak memakai topi. Untunglah rambutnya tebal dan gondrong. Jas Simon yang ia pakai cukup panjang, hampir sampai lutut panjangnya. Dan akhirnya mereka tibalah di rumah. Matrena menyambut Simon dan dia marah. Karena Matrena melihat Simon tidak membawa jas baru, bahkan jas Simon dipakai sama tamu yang gak dikenalnya. Selain itu, Matrena pun mencium bau vodka dari mulut Simon. Matrena mulai bertanya, siapa orang itu? Kok bisa dia memakai jasmu? Mengapa ia gak memakai baju? Dan kok dia diam saja dan selalu memandang ke tanah? Matrena berdiri di dekat perapian. Simon duduk dan berkata kepada Mikael sambil mengabaikan pertanyaan Matrena. Mari duduk. Sebentar lagi kita mau makan malam. Tapi Matrena diam saja. Ia sedang marah. Mukanya masam dan tidak mau menyiapkan makan malam. Matanya memandang Simon, kemudian memandang Mikael. Selalu Simon berkata, aku sudah lapar, tolonglah siapkan makan malam. Mendengar itu Matrena marah, tidak dapat menahan lagi. Dan ia berkata dengan keras, aku memang sudah masak, tetapi bukan untukmu. Kau bau vodka, kau baru saja minum. Uangmu pasti kau habiskan untuk minuman keras. Mana jasmu? Dan mengapa kau bawa orang ini? Simon menarik napas dan menjawab, sabarlah Matrena, mengapa kau tidak berkata dengan tenang? Ya, mengapa? Mengapa kau tidak menjelaskan lebih dulu? Mana uangnya? Dan siapa orang itu? Simon mengambil uang dari baju dalamnya, dan uang itu ditaruhnya di meja. Dan dengan cepat uang itu diambil Matrena. Matrena khawatir kalau uang itu disalahgunakan oleh Simon. Matrena kaget. Kok cuma 3 rubel? Mana yang 5 rubel? Lalu Simon menjawab, orang-orang tidak mau bayar hutang Matrena. Mereka belum punya uang. Dan Matrena membalasnya. Ya sudah, kalau gitu kau tidak usah makan malam. Kau bau vodka. Kau tentu sudah makan di warung. Kau itu peminum, pemabuk. Saya tidak mau memberi makan pemabuk. Kau pasti hambur-hamburkan uang dengan orang ini. Spray pemberian ibuku kau jual karena kau peminum dan pemabuk. Matrena marah sekali. Ia bicara terus-menerus. Dan Simon tak dapat menyelanya. Bahkan kejadian-kejadian yang sudah lalu diungkapkan kembali kepada Matrena untuk menekankan bahwa Simon memang orang tidak bisa dipercaya. Matrena langsung membentak.
Sini, kasih kembali jas saya. Lalu Simon memberikan jasnya, dan karena terlalu keras, jasnya robek. Dan Matrena pun berteriak, mana uang yang 5 rubel? Simon menjawab, sudah kukatakan, orang-orang tak bisa bayar hutang. Kenapa kamu nggak percaya? Kalau kamu nggak percaya kepada saya, lalu mau percaya pada siapa? Saya itu hanya membeli vodka 20 kopek. Matrena berhenti sebentar. Ia berjalan menuju pintu. Maksudnya akan pergi keluar. Tapi ia penasaran dengan tamu yang dibawa Simon. Sebab itu ia berkata, orang baik pasti punya pakaian. Orang baik tidak datang ke rumah orang pakai jas tuan rumah. Mengapa kau tidak mengenalkan orang ini kepada saya? Lalu Simon bilang, bagaimana saya bisa mengenalkan kalau terus-menerus kau mengomel seperti hujan lebat? Orang ini kutemui telanjang di belakang gereja. Ia kedinginan dan ketakutan. Saya coba menghindar dari dia, tapi Tuhan mengutus saya supaya menolongnya. Siapa tahu ia baru saja mendapat kecelakaan. Haruskah saya biarkan dia? Haruskah saya biarkan dia mati kedinginan? Begitulah jawab Simon. Lalu Simon berkata lagi, jangan cepat marah Matrena sebelum kau tahu duduk perkaranya. Pada suatu ketika kita semua akan mati dan kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Lihat orang ini, apa kau tak punya rasa belas kasihan? Matrena lalu memandang Mikael. Mikael duduk di pinggir kursi. Tangannya berpegangan di atas lutut, diam tak bergerak. Matanya tertutup seperti orang dalam kesakitan. Lalu Simon kembali berkata, Matrena, tidakkah ada sedikit pun cinta kasih Tuhan dalam hatimu? Lalu Matrena kasihan kepada Mikael. Ia pergi mengambil piring, cangkir, dan sendok. Makan malam yang sudah disiapkannya, ia tuang. Ia tuang minuman dan bir, roti diiris, dan sop dihidangkan. Dan Matrena memberikannya kepada Mikael dan Simon dan mempersilahkan mereka untuk makan. Secara aneh, muka Mikael tiba-tiba bercahaya. Mikael memandang Matrena dan tersenyum untuk pertama kalinya. Tampaknya rasa sakitnya sudah hilang. Lalu Matrena bertanya kepadanya, siapa namamu dan di mana rumahmu? Mikael menjawab, namaku Mikael. Dan aku tak berasal dari sini. Aku tidak berasal dari sini. Lalu mengapa kau ada di belakang gereja? Mohon maaf, Bu. Aku tidak boleh mengatakannya. Apakah kau baru saja dirampok orang? Tidak, Bu. Tuhan menghukum aku. Mengapa kau tak berpakaian? Ya, aku tak berpakaian. Tapi banyak hal yang tak boleh aku ceritakan, Bu. Simon menolong aku. Aku dipinjami jas dan sepatu. Aku dibawa ke sini. Kau memberi makan aku. Tuhan sangat senang atas perbuatanmu berdua. Sekarang Matrena merasa senang mendapat tamu Mikael. Sekarang Matrena merasa senang mendapat tamu Mikael. Ia ingin tahu lebih banyak, tapi tak berani bertanya. Mikael selalu menjawab, aku tidak dapat mengatakannya, maaf. Selanjutnya Matrena memberikan baju dan celana Simon kepada Mikael. Dan berkata, kalau kamu sudah mengantuk silakan tidur. Kau boleh tidur sesukamu, di atas balai-balai atau di dekat perapian. Malam hari Matrena tidak dapat tidur. Besok pagi soalnya sudah tidak ada roti. Dan tamu itu menimbulkan berbagai-bagai pertanyaan dalam hatinya. Dan ternyata Simon pun tidak dapat tidur. Simon, siapakah sebenarnya orang itu? Mengapa ia tidak mau menjawab segala pertanyaan? Tanya Matrena. Tentu ada alasannya. Tapi aku yakin dia orang baik. Sikap dan tingkah lakunya menyenangkan. Simon, kita suka memberi kepada orang lain.
Tapi mengapa orang lain tidak suka memberi kepada kita? Mengapa mereka tak mau bayar hutang? Aku sendiri tidak tahu. Sekarang sudah larut malam. Marilah kita tidur saja. Jangan dipikirkan supaya yang membuat kita bertanya-tanya terus. Maka Simon dan Matrena lalu jatuh tertidur. Esok harinya Matrena pergi ke rumah tetangga, ingin meminjam roti. Mikael duduk di kamar, matanya selalu memandang ke atas. Ia memakai baju dan celana Simon. Wajahnya berseri-seri, lebih ceria daripada hari sebelumnya. Simon datang dan berkata, Mikael, orang hidup harus bekerja. Kalau tidak bekerja, tidak dapat cari makan. Sebelum ke sini, kau bekerja di mana? Lalu Mikael bilang, saya tidak pernah bekerja. Simon kaget, tapi tidak mau bertanya lebih lanjut. Karena jawabannya Mikael pasti, aku tidak dapat mengatakannya. Namun Simon berkata lagi, manusia harus bekerja, Mikael, kalau ia mau makan. Dan Mikael berkata, mudah-mudahan Tuhan memberkatimu, Simon. Aku mau bekerja. Katakan apa yang harus aku kerjakan. Simon mengajar Mikael membuat benang. Benang dicampur dengan lilin supaya kuat. Kecuali itu, Mikael diajar menjahit sepatu. Mikael cepat sekali menguasai pekerjaannya. Baru 3 hari ia sudah ahli. Kelihatannya seperti orang yang telah berpengalaman bertahun-tahun. Dan Mikael tidak pernah bicara banyak. Ia bicara kalau perlu saja. Dan ia bekerja terus-menerus. Makannya sedikit, tak pernah tersenyum, apalagi tertawa atau bergurau. Dan ia suka melihat ke atas. Mikael jarang pergi keluar. Pekerjaan Mikael pun, tapi pekerjaannya sangat mengagumkan. Kata orang, tidak ada manusia dapat menjahit sepatu sekuat itu. Sekuat yang dijahit oleh Mikael. Dan Mikael pun jadi terkenal. Dan ini membuat perusahaan Simon pun jadi maju. Usaha Simon jadi maju. Orang dari seluruh daerah memesan sepatu pada Simon. Dan Simon mulai jadi kaya. 1 tahun kemudian, Simon kedatangan tamu orang kaya. Keretanya ditarik 3 ekor kuda. Dan ia punya pelayan namanya Fetka. Orang kaya itu bertubuh besar, badannya besar dan tinggi. Ototnya kekar seperti terbuat dari besi. Mukanya merah dan jasnya berbulu tebal. Ia terpaksa membungkuk waktu masuk rumah Simon. Waktu ada di dalam, ia hampir memenuhi seluruh kamar. Simon dan Mikael tampak kurus dan kecil. Dan orang kaya itu memang datang dari tempat yang lain. Yang sangat jauh kondisinya, berbeda kondisinya dengan perkampungan di mana rumah Simon berada. Jas bulunya diletakkan di kursi. Lalu orang kaya itu duduk dan berkata, siapa pemimpin daripada usaha ini? Saya, Simon. Kau pernah lihat kulit semacam ini? Fetka membentangkan kulit di atas meja. Simon mengamati-ngamatinya. Belum, Tuan. Saya belum pernah melihat kulit semacam ini. Tapi kulit ini sangat baik. Dengar dan perhatikan baik-baik. Kulit ini berasal dari Jerman. Harganya 20 rubel. Kau harus membuat sepatu untukku. Sepatu itu harus tahan 1 tahun. Bentuknya tidak boleh berubah. Jahitannya tidak boleh robek. Kalau kau bisa membuat sepatu seperti itu, kau kubayar 10 rubel. Kalau kau berkata bisa, tapi ternyata sepatu itu jebol sebelum 1 tahun, kumasukkan kau ke penjara. Demikian perkataan orang kaya itu. Suaranya besar, menggelegar, seperti halilintar. Mikael memberi isyarat kepada Simon, agar Simon mau menerima pesanannya. Namun Simon sebenarnya takut. Hatinya berdebar-debar, dan tangannya gemetar. Sebab kulit itu sangat mahal, bagaimana kalau gagal? Tapi Simon percaya kepada Mikael. Oleh karena itu ia menjawab, baik Tuan, pesanan Tuan kami terima. Mari kami ukur.
Lalu Simon mengukur kaki orang kaya itu. Sementara kakinya diukur, orang kaya melihat keliling dan matanya tertumbuk pada Mikael. Lalu orang kaya itu bertanya kepada Simon, "Siapa itu orang?" "Itu pembantu saya, Tuan. Namanya Mikael. Dialah yang akan menjahit sepatu Tuan." Mikael, awas. Jahitanmu harus tahan setahun ya. Mengerti?" Simon melihat Mikael, tetapi Mikael tidak memandang ke arah orang kaya itu. Mikael malah memandang ke sudut kamar, seolah-olah di sudut kamar ada seseorang. Mikael memandang terus ke sudut kamar, dan ia tersenyum untuk kedua kalinya. Wajahnya bercahaya lebih terang. "Kenapa kau tersenyum? Kau menertawakan saya ya, orang tolol? Sepatu harus selesai pada saat kubutuhkan, tahu?" Lalu Mikael menjawab, "Ya Tuan, pada saat Tuan membutuhkan, sepatu itu pasti sudah selesai. Awas kalau kau mengingkari janji." Orang kaya lalu kembali mengenakan sepatu bot dan jas berbulunya, dan ia keluar. Tapi lupa membungkuk ketika ia sedang keluar menuju pintu. Ia lupa membungkuk. Kepalanya terbentur pada bingkai pintu. Ia berteriak marah dan menggosok-gosok kepalanya. Dan sebentar kemudian keretanya berangkat. Dan orang kaya itu pergi, hilang dari pandangan Simon dan Mikael. Lalu Simon berkata, "Kuat benar orang itu. Bingkai pintuku hampir lepas, dan dia kelihatannya tidak merasa sakit." Lalu Matrena yang ada di situ berkata, "Tentu saja ia kuat seperti raksasa. Makannya banyak, lezat-lezat pula. Dia kaya. Orang seperti dia tidak takut siapa saja. Maut pun ia tidak takut." Tugas membuat sepatu bot untuk orang kaya diserahkan kepada Mikael. Kata Simon, "Mikael, hati-hati. Aku takut pada orang itu. Kau lebih muda dan lebih teliti. Kerjakanlah sepatu itu. Nanti aku yang akan menjahit. Waspadalah. Kulitnya sangat mahal. Jangan sampai salah potong." Mikael mulai bekerja. Kulit diukur dan dilipat, dipotong jadi dua. Dan Simon sedang makan. Yang melihat perbuatan Mikael adalah Matrena. Matrena sudah biasa melihat orang membuat sepatu bot. Dan ia heran, mengapa Mikael memotong kulit itu jadi dua. Matrena ingin menegur, tapi tidak berani. Mungkin Mikael lebih tahu daripada dirinya. Waktu sepatu mulai dijahit, Matrena lebih heran lagi. Mikael tidak membuat sepatu bot, tapi sepatu biasa. Padahal Matrena dengan jelas mendengar orang kaya itu memesannya sepatu bot. Apakah Mikael ingin supaya Simon dipenjara? Namun meskipun begitu, Matrena tidak berani bertanya. Sesudah makan, Simon melihat pekerjaan Mikael. Ia terkejut dan menegur. "Mikael, apa yang telah kau kerjakan? Apa yang sudah kau kerjakan? Mengapa kulit kau potong demikian? Mengapa kau membuat sepatu biasa?" "Aduh Mikael, celaka besar ini. Apa yang akan terjadi kalau orang kaya itu tahu?" Sebelum Simon selesai bicara, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Fetka, pelayan orang kaya itu, masuk dan berkata, "Majikan saya tak jadi memesan sepatu bot. Ia mati mendadak di tengah jalan. Dan istri majikan saya memesan sepatu biasa saja." Dan Mikael menjawab, "Sepatu sudah selesai pada saat ia membutuhkan." Mikael memberikan sepatu dan sisa kulitnya. 6 tahun lamanya, Mikael ikut Simon. Selama itu, Simon hanya melihat Mikael tersenyum 2 kali. Dan Simon pun tetap tidak berani menanyai asal-usul Mikael. Ia takut kalau Mikael merasa tidak senang dan pergi. Pada suatu pagi, Simon kedatangan tamu. Seorang ibu beserta 2 anak kembar. Keduanya perempuan. Yang satu kakinya pincang, dan dia tidak dapat berjalan seperti anak biasa. Simon heran, sebab Mikael
ketika melihat ibu dan dua anak kembar ini seperti gelisah dan terkejut. Gak biasanya Mikael begitu. Mikael memandang terus-menerus kepada kedua anak itu. Ada hal yang sangat menarik dari mereka, sehingga perhatian Mikael full kepada mereka. Setelah kaki mereka diukur, Matrena bertanya kepada ibu kedua anak itu, siapa kedua anak ini? Mengapa yang satu kakinya pincang? Matrena bertanya demikian. Lalu ibu kedua anak itu berkata, ini bukan anak-anakku sendiri. Ini bukan anakku sendiri. Kira-kira 6 tahun yang lalu, kedua orang tuanya meninggal dunia. Ya. Ayahnya dikubur hari Selasa. 3 hari kemudian, kedua anak ini lahir. Sesudah melahirkan, ibunya juga meninggal. Waktu meninggal, kaki ibunya menindih kaki bayi, salah satu bayi. Oleh karena itu, anak ini jadi pincang. Hal ini baru diketahui keesokan harinya. Karena kasihan, maka kedua anak ini kupelihara. Saya sendiri tidak punya anak, karena anakku mati waktu ia berumur 2 tahun. Sekarang kedua anak ini kuanggap seperti anakku sendiri. Aku sangat mencintai mereka, dan aku tidak dapat hidup tanpa mereka. Lalu Matrena menjawab, manusia dapat hidup tanpa ayah dan ibunya, tetapi tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Tiba-tiba, seluruh ruangan penuh cahaya terang benderang. Cahaya itu berasal dari tubuh Mikael. Mikael sedang duduk di sudut, tangannya berpegangan di atas lutut, dan matanya memandang ke atas. Wajahnya bersinar berseri-seri, dan ia tersenyum untuk ketiga kalinya. Sesudah ibu dengan kedua anak kembar itu pulang, Mikael menghampiri Simon. Mikael membungkuk rendah di depan Simon dan Matrena. Ia berkata, maafkan segala kesalahanku. Sebentar lagi aku harus kembali ke asalku. Aku dihukum Tuhan, tapi hari ini Tuhan telah mengampuni aku. Maka aku pamit, aku mau pulang. Simon kaget dan terheran. Nanti dulu Mikael, sabar, jawablah pertanyaanku. Siapakah kau sebenarnya? Mengapa selama 6 tahun ini kau bersama dengan kami, aku hanya melihat kau tersenyum 3 kali. Dan mengapa setiap kau tersenyum, tiba-tiba wajahmu bercahaya? Lalu Mikael menjawab, sebenarnya aku adalah malaikat Tuhan. Aku adalah malaikat Tuhan yang di surga. 6 tahun yang lalu, aku disuruh mencabut nyawa ibu dari kedua anak kembar. Tapi aku menolaknya. Aku kasihan kepada kedua bayi itu. Ayahnya baru saja mati, masa ibunya harus mati juga? Lalu siapa yang akan pelihara bayi-bayi itu? Ibu bayi berkata, bayi, dan tadi aku mendengar dari sang ibu yang mengambil kedua bayi itu. Dia berkata, bayi tidak dapat hidup tanpa ayah dan ibunya. Bayi tidak dapat hidup tanpa ayah dan ibunya. Ibu bayi tersebut berkata, ketika aku mau mengambil nyawa ibu itu, lalu aku kembali ke Tuhan. Tapi Tuhan berkata, Mikael, kembalilah ke bumi. Cabutlah nyawa ibu anak kembar itu. Kemudian pelajarilah ketiga kebenaran ini. Apa yang hidup dalam hati manusia? Apa yang tak diizinkan pada manusia? Apa yang diperlukan manusia? Aku kembali ke bumi. Setelah Tuhan berkata begitu, aku kembali ke bumi. Akhirnya, dengan perasaan tidak tega, aku cabut nyawa ibu bayi kembar itu. Dan di tengah jalan ada badai besar. Sayapku patah dan aku jatuh ke bumi.
dan jiwa ibu bayi itu menghadap Tuhan sendiri. Aku jadi manusia, bersandar di belakang gereja. Aku kedinginan, kelaparan, dan kesakitan. Dan kemudian kau, Simon, kau datang menolong aku. Aku dibawa ke rumah. Mula-mula Matrena marah dan ingin mengusir aku. Waktu itu aku melihat maut padanya. Seandainya Matrena jadi mengusir aku, ia pasti mati. Tapi kau, Simon, kau berkata kepada istrimu, tidakkah kau punya cinta kasih Tuhan dalam hatimu? Dan setelah kau berkata itu, Matrena tiba-tiba suka kepadaku. Ia menjadi baik hati dan mau memberi aku makan. Aku tahu kebenaran yang pertama dari pertanyaan yang Tuhan berikan kepadaku. Apa yang hidup dalam hati manusia? Aku jadi mengetahuinya. Yang hidup dalam hati manusia adalah cinta kasih Tuhan. Dan dengan itu aku tersenyum untuk pertama kalinya. Setahun setelah itu, kau ingat Simon, ada orang kaya yang memesan sepatu. Orang itu memesan sepatu yang tahan setahun. Dan aku melihat maut di sudut kamar. Orang lain memang tidak dapat melihatnya. Dan aku tahu malaikat maut akan mencabut nyawa orang kaya itu sebelum matahari terbenam. Tapi orang kaya memesan sepatu yang tahan 1 tahun. Ia tidak tahu kalau hidupnya hanya tinggal beberapa jam saja. Oleh karena itu aku buat sepatu biasa. Dan dari situ aku tahu kebenaran yang kedua. Aku tahu kebenaran yang kedua dari pertanyaan Tuhan yang kedua yang diberikan kepadaku. Apa yang tak diizinkan pada manusia? Bahwa manusia tidak diperbolehkan mengetahui apa yang ada di depannya. Aku tersenyum untuk kedua kalinya. Wajahku lebih berseri-seri dan lebih terang. Sebab sesudah mengetahui kebenaran itu, aku akan tiba kepada kebenaran yang ketiga. Dan hari ini, aku melihat ada seorang ibu dengan 2 anak kembar. Engkau pasti heran, Simon, mengapa aku sangat memperhatikan kedua anak kembar itu? Ibu kedua anak kembar itulah yang kucabut nyawanya. Sebelum mati, ibu bayi itu berkata, bayi tidak dapat hidup tanpa ayah dan ibunya. Namun, ternyata kedua bayi itu dapat hidup. Orang lain yang bukan apa-apanya mencintai kedua bayi itu sepenuh jiwanya. Aku masih ingat tadi Matrena berkata, manusia dapat hidup tanpa ayah dan ibunya, tetapi ia tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Dengan demikian, aku tahu kebenaran yang ketiga yang Tuhan tanyakan kepadaku. Apa yang diperlukan manusia? Dan yang diperlukan manusia adalah supaya dapat hidup adalah Tuhan. Dengan mengetahui jawaban itu, aku tersenyum untuk ketiga kalinya. Wajahku bercahaya terang sekali karena aku sangat gembira, Simon. Sangat gembira, Matrena. Masa hukumanku telah habis. Tuhan telah mengampuni aku, dan aku boleh segera kembali ke sorga. Aku sekarang tahu, manusia dapat hidup tidak karena dirinya sendiri. Manusia hidup karena ia saling mencintai. Dan semua itu terjadi karena cinta kasih Tuhan ada di hati mereka yang menyebabkan manusia hidup. Dan Tuhan hidup dalam hati manusia. Bersama-sama dengan kata-kata itu, pakaian Mikael jatuh ke tanah. Suaranya jadi berwibawa dan seolah-olah berasal dari surga. Tubuhnya diselubungi cahaya yang sangat menyilaukan mata. Nyala api yang besar keluar dari tanah dan Mikael terangkat ke atas dan ia kembali kepada Tuhan. Mikael kembali ke sorga.
Nah, demikianlah hikayat yang boleh saya bagikan kepada kita semua, panjang tapi sangat syarat makna. Baik, kita akan tutup hikayat kita dengan syafaat. Terima kasih Tuhan, bahwa di saat ini kami boleh bersama berbagi cerita, membagikan cerita untuk melengkapi perenungan kami akan pengajaran Tuhan, akan firman Tuhan yang senantiasa menghampiri kami dalam kehidupan ini. Terima kasih atas pertolongan-Mu yang senantiasa ada bagi kami dan keluarga kami. Dan kiranya kami senantiasa dan keluarga kami diberkati oleh-Mu Tuhan. Dan kami mohonkan kepada-Mu Tuhan, agar Engkau juga memberkati gereja-Mu, agar Engkau memberkati persekutuan di mana kami ada dalamnya, dan setiap persekutuan anak-anak Tuhan di dunia ini, dalam pelayanan dan kesaksiannya untuk membagikan damai sejahtera dan kasih sayang Tuhan. Berkati sesama kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati masyarakat kami. Berkati setiap umat beragama yang menjadi saudara-saudara kami sebagai sama manusia dalam segala keberadaan mereka, agar kami boleh bersama dalam hidup, bergandengan tangan, harmonis, dan saling menopang, membantu, melengkapi untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik, adil, yang jujur, yang damai, dan yang mensejahterakan. Juga dalam relasi kami, hubungan kami dengan alam ciptaan Tuhan yang lain, Tuhan berikan hikmat, agar kami pun senantiasa memelihara kehidupan ciptaan Tuhan yang lain, lingkungan alam yang Tuhan berikan bagi kami, untuk bisa bertahan hidup sampai saat ini, dan pun kami ada bersama-sama dengan mereka Tuhan, dan ciptaan Tuhan yang lain dengan hikmat Tuhan, untuk memastikan semuanya boleh lestari dan terpelihara. Berkati ya Tuhan, bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin kami dan hikmat Tuhan, agar segala kuasa yang ada padanya, bersama seluruh jajaran dari para pemimpin kami di negeri ini, dapat mereka mengelola kekuasaan itu dengan jujur, dengan pengabdian penuh dalam mewujudkan cita-cita negeri dan bangsa ini Tuhan. Tuhan mampukan kami dalam menghadapi pandemi COVID-19, tolong kami bersama dan seluruh umat manusia dalam pergumulan ini ya Tuhan, sampai pada waktunya Tuhan mengizinkan agar pandemi dapat gugur dari tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan tolong kuatkan para tenaga kesehatan, Tuhan tolong lengkapi dan kuatkan sistem pelayanan kesehatan, agar kami dan seluruh umat manusia dapat meminimalisasi korban-korban yang berjatuhan akibat krisis kesehatan dari pandemi ini. Demikian juga Tuhan berikan hikmat bagi kami, agar dapat menerapkan perilaku hidup yang efektif dalam meminimalisasi dampak dari pandemi ini, juga dalam meminimalisasi dampak-dampak pada krisis-krisis sektor kehidupan yang lain yang dapat terjadi akibat pandemi dari COVID ini. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam kuasa, hanya ke dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Kami serahkan keluarga kami dan segala yang menjadi permohonan pokok harapan kerinduan kami. Kami bawa segala perkara ini ke hadirat Tuhan dengan perantaraan Roh Kudus. Ampuni salah dan dosa kesalahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara-saudara hikayat dan syafaat tanggal 11 November 2021. Salam sehat, salam sejahtera, salam untuk keluarga. Tuhan Yesus memberkati.